di sini AI dapat menjadi asistennya kita untuk dapat diberikan sebuah rekam data. Jika hal ini pernah terjadi, maka sebaiknya apa yang harus di Think dalam konteks manajemen project arsitektur itu seperti apa ya, Pak? Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di Tarik Garis, sebuah ring diskusi tentang arsitektur dan juga desain, dimulai dari ide, lalu dari ke konteks, praktik, dan realitas yang kita hadapi. Aku Nur Alim, dan hari ini kita akan menarik satu garis tentang bagaimana data dan artificial intelligence atau AI mulai mengubah cara proyek arsitektur dijalankan. Dalam praktik berarsitektur, banyak keputusan selama ini lahir dari pengalaman, intuisi, dan kebiasaan kerja yang terus diwariskan. Namun hari ini, perkembangan data dan juga AI mulai menghadirkan pendekatan baru dalam manajemen proyek. Proses kerja yang semakin teratur, terukur, terintegrasi, dan berbasis informasi yang real time. Perubahan ini juga tidak menghadirkan tools baru, tetapi juga mempengaruhi cara kita sebagai arsitek mengambil keputusan, berkoordinasi, dan memahami proses proyek secara keseluruhan. Dalam episode kali ini, yang berjudul Dari Insting ke Data, Masa Depan Manajemen Proyek Arsitektur. Hari ini, aku akan menarik satu garis penting bersama Bapak Arsitek Bima Rahadi IAI. Halo, Pak Bima. Halo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Pak Bima? Baik, baik, alhamdulillah. Apa kabar juga, Mas Alif? Alhamdulillah baik. Ini mungkin kalau kita baca dari judul ya Pak, Ya, coba ditarik sedikit nih, kan ada tulisannya dari insting ke data, masa depan manajemen proyek arsitektur. Boleh mungkin dikasih pandangan terlebih dahulu sedikit aja Pak. Insting dalam konteks manajemen proyek arsitektur itu seperti apa ya, Pak? oke. Kita mulai dari insting ya, insting atau intuisi ya dalam proyek berarsitektur. Pada dasarnya kan eh, ketika seorang arsitek memulai sebuah proyek profesional, yang jelas kan dari sisi arsiteknya itu harus diselesaikan seprofesional mungkin gitu ya. Dan kita juga terikat sama kode etik ya di sana gitu kan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah karena ketidakprofesionalan kita gitu dalam berpraktek sebagai arsitek gitu kan. Nah, tapi di sini banyak faktor-faktor selama proyek itu berlangsung gitu ya, yang dalam tanda kutip mulai menggoyahkan sisi profesionalisme kita gitu kan. Nah, baik itu misalnya ya katakanlah ada hal yang di luar ekspektasi kita terjadi terus kemudian eh, berefek pada ketidaklancaran si project itu berlangsung hingga akhirnya ya worst scenario-nya jadi kayak kasus ya mungkin gitu kan ada yang eh, sampai ke one prestasi mungkin kayak gitu kan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya insting seorang arsitek dalam konteks manajemen proyek itu yang pasti adalah memastikan jalannya. Yang pertama adalah memastikan bahwa proyek itu tuh dapat didapat sama si arsitek itu, gitu kan ya. Karena kan juga ketika seorang arsitek itu diminta atau diberi tugas oleh si pemberi tugas untuk mengerjakan suatu proyek, maka sudah menjadi sebuah eh, panggilan jiwa ya, panggilan Ya. jiwa untuk dapat menyelesaikan proyek itu dengan hasil yang terbaik begitu kan. Nah, eh, namun sorry dan itu dipastikan dulu dapat proyeknya si arsitek itu. Kemudian setelah proyeknya didapat dipastikan dikontrak secara profesional dan pada akhirnya masuklah ke dalam fase proyek itu di monitoring sama tim arsiteknya gitu kan. Nah, cuma tadi yang saya katakan beberapa faktor X yang mungkin terjadi selama masa proyek itu akan menjadi sebuah seharusnya ya menjadi Hmm. sebuah data
jika itu direkam gitu ya, data yang mana akan menjadi pembelajaran baik itu bagi si arsitek maupun kalau misalnya di masa depan kita akan menggunakan metode AI gitu. Jadi dalam artian di sini AI dapat menjadi asistennya kita untuk dapat diberikan sebuah rekam data. Jika hal ini pernah terjadi, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk tetap memonitor si proyek itu berlangsung dengan baik begitu. Baik itu informasinya secara data statistik maupun misalnya secara data kualitatif, kuantitatif gitu ya. Tapi pada akhirnya kita menempatkan AI itu tuh sebagai bisa jadi asisten atau reminder dari hal-hal yang sifatnya otomatis atau misalnya secara secara apa namanya baik itu pengumpulan data apa segala macam tidak membutuhkan metode yang pada umumnya tuh dilakukan secara manual gitu. Karena kan eh, jika kita terjadi suatu hal yang tidak diinginkan selama masa project, eh, sebenarnya tidak semua yang saya rasa ya tidak semua arsitek itu mampu seperti apa namanya keluar dari masa-masa itu gitu kan. Penyikapannya bermacam-macam. Ada yang tadi menggunakan insting bagaimana baiknya itu dilakukan. Ada yang nggak sedikit ya saya rasa emosi. Iya. Sehingga itu sangat 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 menempatkan posisi arsitek itu berada di jurang unprofesionalisme atau bahkan menjadi one prestasi di situ kan. Oke. Nah, eh yang saya rasa insting dari si arsitek untuk dapat tetap bertahan yang terlebih lagi ya menjaga nama baiknya dari sebuah profesionalisme adalah bisa menggunakan bantuan dari AI untuk ya katakanlah ini salah satu apa namanya salah satu contoh saja ya mengumpulkan data eh, studi kasus sejenis sehingga si arsitek dapat mengevaluasi dapat mengkritisi atau bahkan dapat mengambil keputusan yang mungkin menjadi lebih baik daripada kasus yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Oke. Nah, itu yang mungkin saya rasa keterkaitan antara insting data dan juga dengan AI ya dalam konteks manajemen proyek itu tadi. Gitu, Mas Alif. Tapi kan mungkin jadi penasaran ya, sebagai konteks kan saya adalah seorang arsitek junior yang Hmm. sudah berlatih kurang lebih 3 tahun di suatu biro arsitektur. Alhamdulillah sudah pernah, mengalami project dari tahap proposal sampai kebangun gitu, mengawasi juga. Sebetulnya, eee, peran AI ini ketika dia intervensi terhadap bagian dari manajemen project, itu perbedaannya sesignifikan apa terhadap sebelum muncul era AI ini gitu? Oke. Kalau saya rasa sih harusnya sangat ya. Masalah di mana signifikasinya itu tuh terjadi lebih kepada eh, katakanlah sebelum masa AI ketika dalam satu manajemen project itu tuh kita butuh bantuan untuk bisa menjaga tempo atau ritme dari project itu berjalan gitu ya. Kan harus manual kita input data juga. Jadi maksudnya Nah, manual itu definisinya kita input data untuk bisa keluar data gitu kan. oke. Akhirnya keluar data itu kita evaluasi lagi decision apa yang akan kita ambil dari output datanya itu gitu kan. Nah, signifikasinya adalah kalau saya bisa AI kan ya saya katakan AI itu hampir bisa segalanya lah. Yang saya aja Mhm. kaget rupanya saya kira AI itu bisa cuma sebatas wah nyajiin gambar rendering aja gitu kan atau misalnya opsi-opsi desain apa segala macam. Rupanya AI juga bisa membantu kita untuk membuatkan tools gitu. Nah, kalau misalnya saya mencoba intuisi saya, insting saya ya, eh, saya ingin tools di mana saya butuh AI untuk ngasih tahu saya hal yang paling krusial tanpa saya harus memberikan sebuah input data.
kalau misalnya itu bisa terjadi, maka bisa kebayang ya signifikannya tuh luar biasa jauh. Yang Hmm. tadinya kita harus input data manual oleh seseorang, yang sekarang ketika ada AI dia bisa ngikutin kita, dan apa namanya memberikan sebuah rekomendasi atau sejenis rekomendasi supaya kita tetap berada on track dalam si project itu gitu kan. Nah, dengan syarat eh, prompting atau skill kita dalam menggunakan AI juga tepat gitu loh. Jadi tools yang dihasilkan sama si AI-nya sendiri itu juga beneran efektif bisa membantu kita gitu. Jadi saya nggak berbicara tentang AI bisa ngebantu kita render, AI bisa ngebantu kita opsi desain, AI bisa membantu kita ini itu yang berkaitan dengan desain lah ya. Tapi saat ini kita tidak membahas desain gitu. Saat ini kita sedang membahas manajemen proyek. Maka ya seperti itu kurang lebih bayangan saya signifikan antara zamannya belum AI dan juga sekarang sudah ada AI gitu. Berarti sebetulnya AI ini juga memberi ruang referensi terhadap kita bahwa ada hal yang mungkin barangkali eh, belum terdeteksi, Bisa tapi bisa jadi. dikasih insight juga gitu ya. Barangkali gitu kira-kira ya. Betul, betul. Nah, yang saya gini, sekarang lebih jauh sedikit ya. Ini agak ngawang, tapi sebenarnya bukannya tidak mungkin untuk terjadi. Sempat ngelihat nggak kemarin ada berita bahwa eh, saya bukannya menyangkut dari suatu suatu agama tertentu atau syarat tertentu gitu ya. Saya kaget. Saya ngelihat berita di TV di mana ada biksu dari robot dan mereka merayakan itu. Dan si robot ini basisnya AI. Jadi artinya ketika si robot ini dapat menempati suatu posisi krusial, apalagi dalam sebuah agama ya gitu ya, pemimpin agama menjadi seorang biksu misalnya kan, ini gimana ceritanya di dalam dunia kita untuk jadi biksu aja bisa gitu kan? Saya yakin pada saatnya nanti dia akan menempati posisi strategis ketika si AI ini sudah berbentuk mungkin robot misalnya. Dia sudah punya bentuk fisik. Sekarang kita akses AI dalam 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 platform tertentu ya, lewat komputer apa segala macam. Tapi di luar sana AI ini sudah berbentuk fisik, bentuknya robot. Dia bisa menyentuh, dia bisa melakukan sesuatu, dia tidak hanya menyajikan sebuah informasi gitu kan. Yang tadinya AI itu menyajikan informasi via teks di dalam search engine kita di komputer atau di smartphone gitu kan. Sekarang AI bisa verbally ngomong, melakukan pronunciation dari suatu bahasa dan apa namanya memberikan kita sebuah informasi secara verbal. Bayangkan AI berbentuk robot menjadi assistance dari arsitek atau project manager di suatu saat nanti. Gitu loh. Itu liarnya seperti itu ya. Maksudnya kita akan menghadapi sesuatu era yang jauh lebih nggak ketebak lagi daripada sekarang. Iya, mungkin kalau misalkan didorong ke arah sana, sebetulnya kan berarti AI ini relatif punya potensi yang cukup besar eh, mereplikasi pekerjaan kita sebagai arsitek dan mungkin relatif mendegradasi malah mungkin lebih jauhnya. Betul. Nah, disinilah fungsi menurut saya ya, fungsi asosiasi-asosiasi profesi itu membatasi, melimitasi authority dari AI Oke, setuju. gitu. Ya kan? Jadi AI itu bisa bisa kita tepatkan sebagai golden child atau superhumannya dalam dalam suatu bidang apa gitu kan. Tapi kembali lagi eh, ketika jangan sampai AI itu memberikan apa namanya kita 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 ambil sementah-mentahnya. Walaupun misalnya katakanlah Mas Alif punya robot nih dengan kecerdasan AI yang luar biasa canggih gitu kan. Dan ketika Mas Alif meminta AI sebuah bantuan, AI-nya itu atau robotnya itu bisa memberikan sebuah rekomendasi yang paling akurat, paling efektif apa segala macam, dan Mas Alif mengikuti saran rekomendasi dari si robot itu. Pertanyaannya, apakah
decision yang dianggap itu decision si robot atau Mas Alif. Nah, Ya, selama kita dipayungi oleh regulasi bahwa eh, AI itu tidak bisa memberikan sebuah rekomendasi atau memberikan sebuah keputusan, tapi kemudian dijalankan, maka yang bertanggung jawab adalah yang melakukan approval terhadap rekomendasi AI. oke. Yang mana adalah arsitektur sendiri mungkin ya, kalau dalam konteks kita. Betul sekali, Oke. betul sekali. Kayak gitu. Tapi ya itu harus dipayungi. Jadi artinya apa namanya sekarang sebenarnya ya kalau saya rasa jujur dari saya ngeliat Instagram nih ya. Seingat saya setahun 2 tahun kemarin saya ngelihat AI itu tuh cuma bisa memproduksi sebuah visualisasi patung seolah-olah bergerak, ada patung yang ngedance lah, ada patung yang melakukan suatu aktivitas, tapi kelihatan bahwa itu tuh ekspresinya patung, cuma dia bisa melakukan berbagai hal layaknya manusia gitu kan. Sekarang bahkan bermodalkan hanya muka saya aja itu bisa kesebar videonya seolah-olah saya melakukan hal sesuatu yang sebenarnya saya nggak lakukan Iya, iya, gitu betul. kan. Nah, urgensinya adalah ketika si video itu divalidasi, maksudnya polanya itu adalah sebuah keputusan desain divalidasi dan kita nggak punya payung di situ. Sebuah regulator, sebuah regulasi dari apa namanya regulatornya gitu kan akan menjadi bencana. Dan saya punya feeling ini akan terjadi dalam waktu yang cukup dekat, mengingat perkembangan AI sangat-sangat pesat. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan lihat dari beberapa waktu ke belakang, mungkin nggak nyampe setahun kayak Kang Bima. Oh nyampe. Iya, dulu ya mungkin kita prompting hanya tujuannya pengen tahu referensi, terus kita coba lempar sebuah sketsa dan akhirnya bisa jadi 3D yang Yes. tervisualisasi dengan baik. Sekarang bisa bikin video, bisa bikin apa, kayaknya kedepannya mungkin akan jauh lebih advance ya mungkin deh. Iya, gitu kan. Dan bayangkan ke depannya AI punya bentuk fisik. Dah, nggak bisa kebayang lagi tuh ngapain lagi tuh. Dan mungkin Kebayang jadi nggak kayak, AI punya bentuk fisik, terus kemudian kita tugaskan dia sebagai drafter. AI-nya bisa gambar secara fisik manual. wah, ini mungkin jadi kayak film Wall-E gitu ya, kita jadi orang yang gunakan Nah, rasa. Terus yang kurang kerja lebih lah robot kayak semua gitu. gitu ya, humanoid Iya, semua. iya. Makanya, Iya. maksudnya di sini yang mau saya encourage itu adalah asosiasi profesi seperti IAI sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, gitu loh. Jangan sampai kita ketinggalan ritme. Saya ngomong, jangan sampai kita ketinggalan ritme. Ritme Hmm. apa? Ritme perkembangannya di luar, gitu loh. Hanya tinggal masalah waktu sampai pada akhirnya suatu company atau seseorang, suatu pihak bisa beli robot yang tadi biksu tadi tuh. Itu mah tinggal Wah, diprogram gitu loh. Udah ada kok si videonya kemarin disiarin di TV, si robotnya diberikan apa namanya sebuah selebrasi gitu ya bahwa dia tuh dikukuhkan sebagai biksu gitu loh. Saya nggak ngerti iya, gitu oke, loh. oke. Ya, mungkin kalau misalkan saya lihat dalam perkembangannya di bidang kita di arsitektur gitu ya kan, eh, konteksnya kan selalu kembali ke olah rasa ya, Malah bukan rasa. olahraga ya, kita itu olah rasa. Eh, Data perkembangan AI mungkin kan akan lebih banyak ke sifat-sifat yang objektif ya, walaupun akhirnya dalam keputusan di akhir tetap pemegang keputusannya adalah arsitek gitu sebagai si pengolah rasa tadi, dan mungkin lebih ke arah ya insting yang awalnya mungkin kita pikir di awal bisa kita coba replikasi dengan suatu referensi atau data yang kita input dari AI, tapi barangkali ketika di akhir insting tersebut juga menjadi perwakilan yang perlu kita butuh hadirkan gitu ketika kita sedang mengambil keputusan desain mungkin ya. Iya. Dan apa namanya gini Mas, saya juga termasuk yang apa yang tidak setuju bahwa olah rasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi. Seolah-olah olah rasa itu hanya persoalan kualitas. Tidak.
Menarik. Kalau misalnya kalau misalnya Mas Alif itu sempat coba mendalami hal yang dinamakan sugesti. Mhm, Sugesti itu kan dekat dekat ya saudaraan ya sama insting sama intuisi gitu kan. Sugesti itu bisa dibentuk, Mas. mhm. Sugesti itu bisa dibentuk dengan cara kalau misalnya sempat tahu ini nggak Romi Rafael. Oke, nggak tahu. Nah, Magician itu ya? di Magician itu dia sempat menjelaskan bahwa acara saya tidak terlepas itu percaya atau tidak ya, tidak merupakan rekayasa, tapi anggap aja misalnya itu bukan rekayasa misalnya ya. Terus kemudian sejujurnya saya pernah bereksperimen sama anak saya, Mas. Hmm. Saya bereksperimen sama anak saya. Wah, gimana tuh, Mas? Eksperimen itu adalah gini, saya mau saya mau beliin baju buat dia ceritanya. Sepatu, oh sorry, sepatu waktu itu. Saya Hmm. mau beliin sepatu buat dia gitu kan. Saya nggak suka kalau dia tuh milih sepatunya tuh warna-warna ngejreng, norak. Hmm. Saya ngelihat ada sepatu yang keren warnanya navy atau maroon, terserah dia mau yang mana. Sebelum saya mengarahkan anak saya ke toko sepatu itu, saya ngeliat keliling di mall, ada nggak orang-orang yang memakai warna maroon atau navy? Ada. Hmm. Oke. Kemudian saya ajak anak saya melakukan sebuah aktivitas main apapun di dekat orang-orang tersebut. Jadi secara tidak langsung, dia mungkin sadar, oh ada orang yang tadi pakai sepatu warna biru, warna navy, ya kan? Kemudian benar terjadi. Saya tahu dia suka warnanya pink, tapi kali itu dia pilih warna navy, warna kesukaan saya. Oke. Dan apa yang dilakukan sama Romi Rafael, oh ternyata benar. Maksudnya itu terukur. Bayangin, sugesti adalah suatu hal yang dikuantifikasi. Sekarang olah rasa. Mas Alif itu bisa melihat bahwa ini bagus, ini tidak dari mana. Karena Mas Alif mungkin sebelumnya sempat mencari referensi mana sih yang dinamakan bagus, mana yang dinamakan tidak. Kenapa ini dibilang bagus, kenapa ini dibilang tidak. Walaupun di luar itu masih ada evaluasi internal di dalam Hmm. apa namanya kesadaran ya, alam bawah sadar di situ kan. Tapi hal itu bukan sesuatu yang 100% kualitatif. Artinya masih bisa diukur dengan suatu kuantifikasi tertentu gitu loh. Hal yang bisa dikuantifikasi bisa dipelajari sama AI. Ya, oke, oke. Artinya maksud arah saya adalah olah rasa bukan suatu hal yang tidak mungkin dipelajari sama AI. Oke, wah menarik nih. Berarti kuantifikasi yang dimaksud adalah sebetulnya, komunal common sense terhadap suatu pertimbangan ya, ada yang bagus dan tidak, itu kan mungkin subjektif dan relatif ya, tapi mungkin ada sekian, komunitas yang menganggap itu baik, bagus, dan lainnya Betul. mungkin berseberangan gitu, dan itu mungkin bisa dipelajari oleh AI ya, karena mungkin, bisa Bisa, diikuti kuantifikasinya gitu dari masing-masing, bisa. subjektivitas. Heeh. Nah, sekarang kita tahu AI kan yang kita sebut dengan AI engine ya. AI saat ini tidak bersumber dari suatu source tertentu. AI engine itu bersumber dari company yang mereka bikin. Sorry, company yang apa istilahnya yang membuat mereka gitu kan. Artinya ini padu padannya sama seperti komunal. Di suatu komunitas tertentu A dibilang bagus, B dibilang jelek. Di suatu komunitas yang lain B dibilang bagus, A dibilang jelek. Hmm. Nah, nanti tergantung jangan-jangan ya menurut AI-nya si ini, hasil company-nya si ini, A tuh dibilang bagus, B dibilang jelek. Menurut AI-nya si ini, B dibilang bagus, A-nya dibilang jelek. Jadi seolah-olah seperti manusia yang berada dalam komunitas. Manusia berada dalam komunitas ini bilang A bagus, B jelek. Berada dalam komunitas yang ini, B bagus, A jelek. Gitu.
Kalau saya mengetahui bahwa pada nantinya AI itu hanya bersumber pada dari satu source, dari suatu company tertentu yang mengembangkan mereka, oke, itu bisa diobjektifkan. Tapi masalahnya sekarang tidak seperti itu. AI diciptakan dari beberapa company sekaligus pada masa sekarang kan, gitu. Iya betul. Nah, itu akan membentuk kepribadiannya si AI. Belum lagi kalau misalnya kita membahas si AI-nya ini tuh apa namanya terbiasa dengan kita yang nanya-nanya gitu loh. Jadi si AI-nya tahu kebiasaan kita. Nah, apalagi kalau kayak gitu, ya kan? Oh Si justru dia mungkin AI mulai dari hal itu ya? betul. Jadi si AI bisa menilai olah rasanya kita itu tuh mana yang bagus, mana yang tidak. Mereka kuantifikasi di dalam ini mereka gitu loh. Di dalam algoritmanya mereka gitu Berarti kan. mungkin Jadi bisa makanya dikatakan seolah-olah kita bercermin terhadap diri kita sendiri lewat AI mungkin ya? makanya betul kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah saya termasuk yang tidak percaya bahwa olah rasa itu merupakan suatu aspek kualitatif. Itu bisa Hmm. dipelajari. Dan ketika ini dihubungkan sama si desain, arsitek, bukannya tidak menutup kemungkinan bahwa AI juga dapat mendesain dengan baik, layaknya seorang arsitek. Makanya pintu terakhirnya adalah di regulator menurut saya. Oke. Tandanya Satu-satunya yang berarti membedakan kita dengan itu adalah ya kita manusia, human being, mereka mesin kan gitu kan. Nah, ya kita betul. jangan memberikan kesempatan bahwa mesin dapat menentukan, jangan. Kalau mesin menentukan, maka kita lihat siapa yang melakukan persetujuan terhadap itu, gitu. Tandanya mungkin apakah betul kalau tantangan terbesar ke depan gitu terkait manajemen proyek arsitektur, keterlibatan AI ini mungkin lebih banyak besar terhadap potensi dia masuk ke ruang mengambil keputusan dalam suatu desain. Apakah betul gitu ya mungkin ya? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kembali lagi, apakah kemudian si project manager menyetujui keputusan yang dihasilkan oleh AI, itu adalah hal yang berbeda. Karena ketika kita membahas kemampuan AI akan sampai sejauh mana, itu unlimited kalau menurut saya sekarang. Hmm. Masih unlimited. Jadi dia bahkan akan bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling presisi yang pernah dibuat gitu kan. Tapi apakah kemudian keputusan presisi itu tuh disetujui oleh manusia, oleh arsiteknya itu lain soal. Terlebih lagi, apakah si approvernya mengetahui bahwa itu adalah keputusan yang paling presisi? Iya betul. Berarti Iya nggak? endapnya mungkin ada di kebijaksanaan kita sebagai seorang pengambil keputusan ya dalam hal ini adalah arsitek ya. Betul, betul. Makanya itu ya kembali lagi, mau apapun terlibatan AI dalam profesi berarsitektur, regulasi menjadi pelindung gitu. Karena kalau kita membahas kemampuan AI itu unlimited, bakal bisa ngapain aja. Tadinya mungkin apakah ada pola pikir atau skill set yang perlu kita bangun gitu yang bisa mengimbangi perkembangan AI ini gitu agar mungkin kita masih punya wisdom yang tetap bisa ngejar kemampuan si perkembangan AI ini? Itu kata kuncinya tadi, wisdom. Mesin nggak punya wisdom. Oke. Mesin nggak punya wisdom. Wisdom itu dibentuk dari sebuah pengalaman digabungkan dengan olah rasa, begitu kan? Tapi kemudian apakah kita memandang si keputusan presisi si AI tadi sebuah hal yang bijak? Sebenarnya kita yang lagi mengkurasi kan, dan itu butuh wisdom dari kita, kan gitu, ya kan? Ya, Dan apa namanya? Jangan sampai aspek wisdom ini tuh tidak dilindungi sama si regulatornya gitu. Karena bagaimanapun ya kembali lagi kemampuan AI itu saya merasakan gini, AI tidak memiliki keterbatasan biologis, sorry, ya kan? Semakin kita tua, semakin kita tua, mungkin fungsi dari otak kita akan berkurang, ya. Namanya juga menua, ya kan? Sedangkan AI tidak pernah menua, mereka memuda. Karena semakin nanti di era-era nantilah gitu kan ya, semakin banyak informasi yang mereka bisa gather gitu kan, bisa mereka kumpulkan, mereka bisa tarik, mereka bisa ekstrak, bisa mereka olah menjadi sebuah hal yang baru,
yang dimana dalam sisi manusia itu hal yang dilakukan oleh kaum-kaum muda yang melakukan brainstorming gitu loh. Coba deh, eh, berapa persen prinsipal arsitek di sini yang masih mampu melakukan brainstorming setajam itu? Hmm, Ya kan, iya. pengalaman banyak, tapi proses eksplorasi saya sejujurnya melihat dari sekitar saya, baik itu rekan pekerja profesional, kemudian kerabat dan segala macam, polanya selalu sama. Semakin manusia menua, eksplorasinya akan semakin turun. Nah, ini keterbalikan sama AI. Itulah definisi AI itu memuda, bukan menua, Menua, ya, gitu. betul, betul, Ya betul. kan? Ya, jadi apa namanya? Kembali ke pertanyaan, bagaimana nih cara kita dapat mengimbangi? Nggak bisa. Kita nggak akan bisa Hmm, ngimbangin AI. Tapi kebijakan kita akan menjadi pintu gerbang, baik itu gerbang pembuka atau gerbang penutup terhadap kemampuan dan kecanggihan si AI. oke, 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 oke. Ini topik yang sangat menarik ya ini, walaupun mungkin kita ada keterbatasan waktu. Mungkin satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi penutup ya, dari malam hari ini. Eh, saya tuh observasi sebetulnya dari setiap jenjang, dan mungkin pendapat saya aja mungkin ya, saya bisa jadi salah. Eh, dari beberapa rekan sejawat gitu, dari level yang mungkin junior, senior, sampai ke level prinsipal tuh sebetulnya level eksplorasinya mungkin relatif mengerucut ke atas, untuk urusan melihat, desain itu bisa dibikin A, B, C, D. Sedangkan semakin ke atas mungkin relatif intuisinya lebih bermain mungkin. Jadi mungkin Betul, argumen tadi soal AI itu semakin muda dan mungkin manusia semakin menua, tapi mungkin, wawasan kita mungkin relatif lebih kecil dibandingkan AI, tapi secara bersamaan wisdom, kebijaksanaan, dan intuisi kita mungkin akan jauh lebih sharpen gitu, tajam. lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Betul, Gitu mungkin betul, ya? betul, betul, persis, persis. Karena gini, wisdom itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita berproses sebagai human being, sebagai manusia. Kita menjadi tahu apa yang salah dan apa yang benar kan gitu, ya kan? Sedangkan AI belajar tahu dan salah itu dari manusia. Nah, penentuan salah dan benar dari sisi manusia itulah hal yang tidak bisa, menurut saya tidak bisa dikuantifikasi. Karena apa? Hal benar dan salah itu sepenuhnya tanggung jawab dari orang tua. Tapi AI nggak punya orang tua. Mereka ngumpulin data, ya kan? Nah, Hmm, jadi eksplorasi desain itu adalah eksplorasi untuk mencari benar dan salah. Eksplorasi desain dilakukan oleh rekan-rekan sejawat yang senior menurut saya tidak. Tapi rekan-rekan yang senior memiliki pengalaman yang tajam untuk menentukan hal ini benar atau salah. Ya kan? Selain daripada ya kita semua tahu eksplorasi butuh tenaga. Betul nggak? iya betul, setuju. Ya kan? Sedangkan tenaga semakin kita senior secara umur semakin hilang gitu. Jadi tenaga eksplorasi dilakukan dari misalnya dari arsitek junior, tapi apa untuk penentuan benar dan salah, wisdomnya tadi dilakukan oleh senior, yang mana wisdomnya akan semakin tajam. Nah, ketika kita berkaitan dengan AI, AI akan selalu menjadi junior karena dia akan menjadi mengumpul data, dia masih terus memiliki tenaga yang unlimited untuk bisa melakukan proses eksploratif gitu kan, dan disitulah kita menjalankan peran kita sebagai kurator. Nah, kurator itu dalam kata lain sebenarnya kita kan sedang menerapkan wisdomnya kita kan, gitu. Kita melakukan proses kurasi, proses evaluasi seperti itu. Titik di mana kita percaya adalah titik sama si AI sepenuhnya adalah titik di mana kita nggak punya wisdom. Ya, Dan apa setuju. yang terjadi sama orang yang nggak punya wisdom? Ya, ketika si AI salah, mampuslah dia.
Iya kan? Karena kan Iya. regulasinya melindungi itu kan, regulasinya akan mengarah kepada siapa approver-nya gitu. Si approver-nya nggak punya wisdom, ya kan? Ya udah. Dan hal itu yang terjadi di banyak rekan-rekan sejawat yang junior. Mereka memang secara pengalaman masih pada ijo dan sangat apa namanya antusias untuk mendapatkan ombak informasi yang begitu besar yang disajikan sama AI gitu ya. Dan eh, pola yang saya lihat itu dari arsitek junior itu adalah kebanyakan bagi mereka yang tidak mengasah wisdomnya seiringnya umur, mereka akan menggunakan informasi yang pertama atau awal-awal yang disajikan oleh AI. Jadi mereka nggak apa namanya nyari point of view kedua, point of view ketiga dan melakukan proses kurasi, melakukan proses evaluasi. Dan ketika si arsitek junior melakukan itu, katakanlah nggak zaman AI ya, ya gimana caranya mereka jadi ke arsitek senior. Sedangkan kerjaannya arsitek senior itu yang kenapa arsitek di senior dibayar mahal ya karena mereka punya wisdom, mereka punya pengalaman. Mereka belajar benar dan salah dari proses eksplorasi yang mereka lakukan ketika muda. Kan gitu kan. Yang mahal itu sebenarnya mahal pengalaman ya. Apakah si arsitek senior ikutan lembur? Kayaknya jarang. Ya, Yang pada lembur yang junior-junior kan biasanya kan. Tapi kenapa arsitek senior yang bayar mahal? Ya karena value-nya tuh dari situ gitu. Nah, kalau misalnya ada arsitek junior yang tidak melakukan proses kurasi, baik itu kurasi dari rekannya atau misalnya dari AI-nya itu sendiri, ya mungkin kerjaannya beres tepat waktu, tapi itu secara kuantitatif, secara kualitatif dirinya dia nggak berkembang. Secara secara value dirinya dia tidak akan bisa menyamai senior arsitek yang tidak belajar AI gitu loh. nah itu poin yang cukup tajam loh ya, Kang Bima. Mungkin sebagai penutup aja mungkin Iya. saya lihat sebetulnya untuk level kami begitu mungkin saya dan teman-teman rekan sejawat di arsitek junior ini betul kalau kami itu sebetulnya sedang dihadapi dengan tantangan banyak sekali referensi yang bisa kami eksplorasi utamanya untuk desain ya. Barangkali untuk hal ini mungkin lebih ketajamnya ke manajemen project. Tapi mungkin perbedaannya dengan arsitek senior tadi sempat disampaikan Kang Bima adalah ya mereka sudah punya pengalaman, sudah kebentur sana sini akhirnya punya wisdom yang gimana caranya bisa memvalidasi atau barangkali mengambil keputusan apakah AI assistant ini baik atau tidak gitu masukannya gitu kira-kira ya. Yes, yes, betul. Oke, terima kasih ini teman-teman yang sudah bergabung. Menarik banget ini satu garis penting yang bisa kita tarik hari ini. Semoga diskusi kali ini nggak berhenti dengan suatu jawaban, tapi terus membuka pertanyaan dan perspektif baru tentang bagaimana arsitektur sendiri bisa terus berkembang di tengah perubahan teknologi dan sistem kerja. Karena pada akhirnya transformasi dalam arsitektur bukan hanya tentang tools yang digunakan, tapi juga tentang bagaimana manusia di dalamnya terus belajar dan beradaptasi, utamanya tadi untuk wisdom dan juga mungkin olah rasa. Dan seperti setiap diskusi ditarik garis, karena segala hal besar itu berawal dari sebuah ide. Saya, Nur Alif bersama Kang Bima, sampai jumpa di episode tarik garis berikutnya. Terima kasih. Oke.